Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini terkait dengan visual insiden ledakan yang terjadi di kawasan SMA Negeri 2, maksud kami SMA Negeri 72 Jakarta, yang lokasinya berada di dalam komplek TNI Angkatan Laut. Yang mana untuk lokasi kejadian tepatnya berada di masjid di dalam lingkungan Seman 72 Jakarta di alamat Jalan Prihatin nomor 87, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading. Yang mana sekolah tersebut berada di dalam komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk kronologi dan sumber ledakan, ini diperkirakan sekitar pukul 12.09 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat yang terjadi pada hari ini Jumat 7 November 2025. Yang mana situasi saat itu ledakan terjadi saat para siswa dan juga staf tengah melaksanakan sholat Jumat. Dan beberapa saksi menyebutkan terdengar 3 kali ledakan beruntun dengan ledakan terakhir yang paling keras dan memicu kepanikan di antara jemaah. Adapun dugaan awal sumber ledakan berdasarkan petugas damkar dan keterangan di lapangan menduga ledakan berasal dari perangkat sound system atau elektronik di dalam masjid. Untuk jumlah korban, laporan sampai saat ini masih bervariasi, pemirsa, di antara 8 hingga 20 orang lebih yang mengalami luka-luka. Dan saat ini para korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta yang tepatnya berada di Cempaka Putih. Adapun identitas korban ini didominasi oleh siswa Seman 72 Jakarta dan sisanya adalah staf sekolah ataupun pengurus masjid. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait korban dari insiden ledakan di Seman 72 Jakarta, kami sudah tersambung dengan kontributor Metro TV, ada Rizky. Rizky, bagaimana kondisi korban dari insiden ledakan di Sekolah Seman 72 Jakarta pada hari ini? Ya, Jessica dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kondisi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat masih ramai didatangi oleh warga, baik itu dari kerabat maupun keluarga korban dari ledakan di kawasan Jakarta Utara yang terjadi pada siang tadi. Dan saat ini memang informasi yang saya dapatkan belum begitu utuh, artinya memang masih harus mendalami beberapa informasi dari sumbernya langsung, baik dari aparat kepolisian maupun dari pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, di mana memang hingga saat ini belum ada keterangan resmi kepada kami awak media yang hingga saat ini memang masih menunggu bagaimana atau jumlah tepatnya korban yang saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan memang dari penelusuran saya hanya ada satu korban dari beberapa korban atau sejumlah korban yang informasinya melebihi 20 orang yang dibawa ke rumah sakit ini yang bisa mendapatkan perawatan di luar, artinya mungkin atau kondisi di dalam penuh atau seperti apa, artinya baru ada satu korban yang bisa mendapatkan perawatan di luar rumah sakit ini atau berada di Selasar. Dan hingga saat ini saya mendapat informasi jika Kapolda Metro Jaya juga tengah mengarah ke Rumah Sakit Islam ini untuk menjenguk para korban ataupun memberikan informasi kepada kita para awak media yang menunggu di Selasar Rumah Sakit atau di Selasar IGD ini. Demikian. Rizky, apakah Anda sempat bertanya kepada keluarga korban ataupun korban ada kesempatan untuk berbicara terkait dengan kesaksian mereka saat insiden ledakan? Baik, dari informasi di lapangan memang saya belum bisa mewawancari baik keluarga maupun korban secara langsung, yang artinya memang hanya baru diperbolehkan untuk mengambil gambar dahulu dan menunggu baik dari pihak rumah sakit maupun dari pihak kepolisian nantinya, Jessica. Iya, Rizky, untuk berdasarkan penglihatan Anda saat ini, gambaran umumnya kondisi luka-luka yang dialami korban seperti apa? Dari penglihatan saya memang satu orang korban itu mendapat beberapa luka di bagian tubuh, seperti di kepala harus mendapatkan perawatan ataupun ditutup lukanya, dan juga tidak hanya di kepala, memang ada di bagian tangan sebelah kanan juga ada beberapa luka sobek di area sekitar wajah
yang bisa saya gambarkan kepada Jessica dan juga pemirsa saat ini. Namun jika dilihat dari keseluruhan korban yang berada di Selasar ini memang kondisinya cukup stabil, yang artinya masih bisa berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat. Namun saat ini memang korban masih harus tetap menunggu informasi apa yang memang bisa dibawa pulang oleh keluarga ataupun harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit ini. Demikian, Jessica. Rizky, kalau penglihatan Anda, situasi di area perawatan korban saat ini, apakah ada pengamanan khusus dari petugas? Baik, jika dilihat di area instalasi gawat darurat atau di IGD Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini memang begitu banyak personil dari aparat kepolisian maupun dari pihak TNI yang turut mengamankan atau menjaga situasi agar tidak terlalu krodit di rumah sakit ini, karena memang jika dilihat hingga saat ini saya melihat adanya banyak sekali warga yang memang belum kita ketahui apakah keluarga ataupun kerabat yang terus berdatangan ke area IGD ini untuk sekedar mendapatkan informasi bagaimana keadaan dari keluarga mereka yang diduga menjadi korban ledakan di Jakarta Utara itu, Jessica. Baik, kita akan nantikan kembali informasi terkait dengan korban dari insiden ledakan di Seman 72 Jakarta. Rizky, kita akan beralih ke terlebih dahulu ke rekan kami, ada Andre Septian yang akan melaporkan dari kawasan Seman 72 Kelapa Gading. Andre, apakah sudah bisa mendengar kami di studio? Iya, Jessica. Ya, Andre, silakan langsung dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini di area Seman 72 Jakarta Kelapa Gading. Ya, Jessica, saat ini situasi di depan SMA 72 Jakarta masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian, baik itu dari tim Gegana Brimob Mabes Polri maupun dari pihak TNI AL yang berada di Kodamar 72 Jakarta. Untuk saat ini bisa kami gambarkan kepada Anda, Jessica, bahwa pintu gerbang menuju ke dalam kawasan SMA N72 sudah dijaga ketat oleh pihak dari Brimob dan juga pihak dari pengamanan polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Informasi awal yang kami dapatkan, ledakan terjadi pada saat sholat Jumat sedang berlangsung di dalam Masjid SMA 72. Korban yang tercatat hingga saat ini, informasi awal yang kami terima sudah lebih dari 15 orang dan beberapa sudah dilakukan perawatan baik itu di dalam rumah sakit Yarsi maupun di balai kesehatan terdekat. Kami juga mendapatkan informasi awal, Jessica, bahwa telah ditemukan 2 pucuk senjata api rakitan, 1 senjata api rakitan laras panjang dan juga 1 senjata api laras pendek yang ditemukan di dekat dalam kawasan lokasi kejadian. Dan ledakan ini diduga awalnya berasal dari sound system, namun memang hingga saat ini konfirmasi yang kami terima tentang bagaimana rangkaian awal maupun pasca setelah kejadian kami masih menunggu rilis langsung yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Sementara tadi Wali Kota Jakarta Utara juga Hendra Hidayat sudah memasuki area kawasan, kemudian ada Kapolres Metro Jakarta Utara Erik Vendris dan juga Dandim Jakarta Utara Kolonel Doni Gredinan. Namun hingga saat ini memang kondisinya kami masih belum bisa memasuki langsung karena masih disterilisasi oleh pihak petugas. Dan belum ada sejauh ini keterangan resmi yang kami dapatkan baik itu mengenai penemuan senjata api yang kami terima secara paralel dari awak media yang meliput di lokasi kejadian ini maupun 1 senjata api laras pendek yang juga ditemukan. Karena dari foto yang kami lihat, di samping dari senjata api yang ditemukan tergeletak itu juga ada 1 orang yang mengalami luka-luka. Nah, ini yang masih akan terus kami gali informasi dan juga kami pastikan kepada Anda, Jessica. Kemudian tadi informasi yang wartawan himpun di lapangan juga terduga 1 orang pelaku ini sudah diamankan. Namun untuk terduga pelaku ini dibawa kemana kami juga masih terus mencari informasi. Dan sementara kita lihat
yang saat ini di layar kaca adalah mobil dari tim Puslapor Mabes Polri sudah memasuki area dalam SMA 72. Namun sayang sekali tim awak media tidak bisa merasa untuk ke dalam untuk melihat bagaimana saat ini situasi karena pengamanan masih dilakukan. Yang ditakutkan adalah adanya bahan-bahan peledak yang masih di dalam sehingga awak media masih belum bisa memasuki area tersebut, Jessica. Andre, kami konfirmasi sekali lagi, Anda tadi menyampaikan terkait dengan satu orang dicurigai terkait dengan insiden ledakan di Seman 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya, informasi yang kami gali sementara ada satu orang terduga pelaku yang telah dibawa oleh pihak kepolisian untuk diamankan, namun kami belum bisa kembali memastikan lebih jelas tentang pelaku ini yang terduga dibawa karena memang informasi yang kami dapatkan juga belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk baik terduga pelaku yang saat ini tadi teman-teman wartawan lihat maupun dengan senjata api yang ditemukan di sekitar lokasi. Untuk keterangan awal memang dari laporan awal yang melaporkan adanya ledakan ini berasal dari sound system, namun sekali lagi dengan adanya penemuan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan satu pucuk senjata api laras pendek, ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah ada bahan peledak yang kemudian memicu ledakan ini, apakah memang benar murni dari sound system. Dan saat ini tim Puslapor Mabes Polri juga sudah memasuki area SMA 72 untuk memastikan apakah ledakan ini hanya terjadi karena sound system yang menyebabkan adanya ledakan yang cukup besar jika kita lihat dengan korban jiwa dan juga adanya pecahan-pecahan kaca, kemudian barang-barang yang ada di masjid dengan disandingkan dengan adanya penemuan satu pucuk senjata api laras panjang dan juga satu pucuk senjata api laras pendek dengan satu orang yang di samping senjata tersebut yang mengalami luka-luka. Jessica. Ya, Andre, terkait dengan kegiatan belajar mengajar, bagaimana saat ini, apakah sudah dihentikan secara total? Ya, mengenai kegiatan belajar mengajar di SMA 72 memang tampaknya sudah dihentikan sementara. Jika kita lihat seluruh petugas yang berada di lapangan juga saat ini sudah full, semua dari pihak tim Gegana Polri, kemudian dari pihak TNI Angkatan Laut dan juga tim pengamanan lainnya, sehingga untuk siswa-siswa yang berada di sekolah, lingkungan sekolah, baik itu siswa maupun pihak pengajar dan juga pihak staf ini sudah disterilisasi untuk tidak berada di lingkungan masjid SMA 72, sementara tim Puslapor Mabes Polri maupun dari tim Jihandak Gegana Mabes Polri juga saat ini tengah menyisir, tengah menginvestigasi apakah penyebab dari kejadian ledakan tersebut, Jessica. Andre, kalau kita lihat untuk situasi dan kondisi ledakan Seman 72 Jakarta ini berada di komplek militer. Berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana terkait dengan koordinasi dari pihak kepolisian dan juga TNI AL? Iya, pihak kepolisian dan juga pihak dari TNI Angkatan Laut terus berkoordinasi tentang menyikapi adanya kejadian ledakan di dalam masjid di SMA 72, karena SMA 72 ini juga berada di kawasan Kodamar TNI Angkatan Laut, sehingga proses ini juga melingkupi dua institusi antara Polri dan juga TNI Angkatan Laut tentang untuk menginvestigasi apakah penyebab sebenarnya dari ledakan yang terjadi. Karena ledakan ini sudah terjadi sekitar pukul 12:30 atau sekitar saat sholat Jumat sedang berlangsung, dengan yang korban jiwa atau maksud kami korban luka-luka yang saat ini kami himpun ini sudah lebih dari 15 orang yang mengalami luka-luka. Kami juga tadi mendapat informasi bahwa ada siswa yang sempat diwawancara oleh awak media mengatakan bahwa saat terjadi maupun pasca terjadi ledakan ini
adanya bau dari bahan-bahan kimia, kemudian banyaknya serpian-serpian kaca maupun dari kipas angin dan lain-lain yang terdampak dari adanya ledakan tersebut. Jessica. Iya Andre, karena saat ini Anda berada di TKP, untuk pihak media sejauh mana bisa melihat ledakan ataupun rusak yang terjadi di Isman 72 Jakarta saat ini? Ya, untuk saat ini memang tim awak media masih sangat terbatas sekali untuk bisa mengakses area dari SMAN 72 karena demi tentunya keamanan dan juga sterilisasi yang dilakukan oleh tim Puslapor kemudian tim Gegana, awak media masih sangat minim untuk bisa mendekati, hanya dari sampai gerbang SMAN 72 ini saja tidak bisa memasuki lebih jauh ke area dalam maupun kita tidak bisa melihat langsung. Sementara untuk kondisi dari dampak ledakan tersebut baik di sekitar Masjid SMAN 72 ataupun di tempat yang diduga menjadi lokasi awal terjadinya ledakan tersebut, Jessica. Kami saat ini masih menunggu kedatangan dari pejabat utama maupun dari pihak kepolisian Republik Indonesia yang akan menyampaikan secara langsung tentang penyebab lokasi kejadian ini. Karena sekali lagi adanya temuan satu pucuk senjata api laras panjang yang ditemukan di dalam lokasi kejadian. Dan saat ini kita lihat Wakil Wamenko Polkam Lodwig saat ini sudah memasuki area kawasan SMAN 72. Baru saja Wamenko Polkam Lodwig baru tiba di lokasi menggunakan batik berwarna hijau kuning untuk memasuki ke area dalam SMAN 72. Dan ini tentunya semakin menggali informasi yang mencurigakan dari awak media dengan adanya temuan satu pucuk senjata api tapi yang diduga awalnya adalah penyebab ledakan ini berasal dari sound system, Jessica. Sementara kami masih menunggu, sekali lagi masih menunggu informasi yang lebih pasti dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian juga masih mengumpulkan informasi maupun investigasi sementara tentang penyebab awalnya ledakan ini, Jessica. Ya Andre, kalau kita lihat apa yang terjadi pada insiden ledakan di Isman 72 Jakarta, tepatnya yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada penemuan senjata api. Dan kalau kita lihat visualnya dari senjata api yang tertangkap kamera dan ini sudah menyebar di media sosial, ada nama-nama penembak. Ini seperti Brenton Tarrant dan juga Alexander Bissonnette. Apakah dari pihak kepolisian ataupun dari pihak militer sudah ada melakukan konfirmasi terkait dengan dugaan siapa orangnya dan juga terkait dengan senjata api yang ada tulisan nama-nama terkait dengan penembak orang-orang di masjid? Iya, sementara mengenai terduga pelaku maupun nama-nama yang Anda sebutkan tadi kami belum bisa memastikan secara langsung ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Karena sekali lagi Jessica memang masih sangat simpang siur antara penyebab ledakan dengan laporan penyebab ledakan yang berasal dari sound system tersebut dengan adanya temuan satu pucuk senjata api laras panjang tadi yang dengan nama-nama yang Anda sebutkan tadi ini juga masih kami akan konfirmasi kembali dan kami tanyakan kepada pihak kepolisian penyebab pasti maupun terduga pelaku yang memasuki area SMAN 72 yang kemudian tadi saya juga sudah sempat sampaikan bahwa ada satu terduga pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Jessica. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.